Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang indah ketika kita dipertemukan dengan bulan puasa. Apalagi bulan puasa, insya Allah di tahun ini bisa menjadi momentum untuk bangkit dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebagai insan Islami, tentu kita harus menggali tentang makna, nilai puasa, dan juga puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan juga dahaga. Oleh sebab itu, hari ini podcast Ruang Tamu bersama dengan Kang Jabo, kita akan membahas, mengulik, lalu menggali lebih dalam tentang puasa yang bukan sekedar untuk menahan lapar dan haus. Bersama dengan Ustadz Muhammad Ana Zamzami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya Gus aja ya. Ya, siap. Tapi nggak pakai A. Kalau pakai A berarti Agus ya. Sudah terdegradasi. Baik. Beliau biasa dipanggil atau banyak orang mungkin para santri memanggilnya Gus Zam ya. Gus Azam. Ya. Gus Azam. Iya. Oke, Gus Azam. Gus Azam, di bulan puasa ini kan umat Islam di seluruh dunia itu menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi sebenarnya makna lebih dalam tentang puasa atau artinya itu sebenarnya apa sih, Gus? Ya, siap. Ya. Jadi puasa sendiri itu kan berasal dari 3 kata. Ini kalau dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa ada sod, yaitu sumtun, ya. Terus kemudian wawu itu adalah waroon, terus kemudian saumun mim itu malakun. Jadi masing-masing huruf itu ada maknanya sendiri. Sumtun itu berarti puasa itu juga menjaga dari hal-hal yang omongan-omongan, terutama mulut ya ini. Mulut kita dari hal-hal yang negatif atau kurang baik. Ya. Karena apapun itu bahwa mulut ini termasuk memproduksi dosa terbesar ini. Mulut ya, mulut ya. Jadi kalau kita lihat lubang 9 yang ada di tubuh kita itu yang paling besar kan mulut. Oke. Apalagi lidah tidak bertulang. Itu bahaya. Bahaya juga ya. Terus kemudian waraun, jadi kita harus menjaga. Artinya ya tadi bahwa menjaga dari hal-hal yang satu mengurangi pahala puasa, yang kedua juga menjaga dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Oke. Jadi karena makna baik itu sebetulnya bukan hal-hal yang kayak ngapunten. Contoh ini umpama pencopet baik itu kan tentu yang dia setor kepada anunya kan. Yang setor kepada bosnya kan begitu. Kenapa saya iya? Saya bukan copet. Mungkin ya. Makanya makna baik dalam perspektif syariah seharusnya ya makna ya itu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap haliyah kita, setiap tingkah laku kita selama diridhai Allah berarti itu maknanya baik gitu. Bukan kemudian kalau kita copet anak buah kita setor itu kemudian berarti dia baik, tidak. Tapi itu tadi bahwa baik itu mendapat SK atau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mim malakun berarti kita harus menguasai diri kita. Oke, segala nafsu termasuk nafsu dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Kita aturlah diri kita ini supaya kemudian langkah-langkah kita, sikap-sikap kita, perbuatan-perbuatan kita itu menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih secara harfiahnya, secara lugawinya itu seperti itu. Berarti bukan hanya terkait dengan masalah lapar, haus, enggak itu aja puasa. Berarti puasa itu kalau hanya seperti itu tingkat fase pertama. Oke. Buat belajar. Fase pertama memang seperti itu harus karena secara syar'i ya menahan ya lapar dan haus ya, menahan untuk tidak makan, tidak kumpul dengan istri ya. Ini Mas. Ya. Mario sudah punya istri kan ya. Sudah. Meskipun sah ya, tapi ketika fina hari Ramadan seperti tidak boleh. Iya. Meskipun itu halal ya. Jadi halal. itu tetap tidak boleh. Nanti kalau puasa itu hanya sekedar itu, nggih ngapunten, mungkin hayawan saja juga bisa. Coba nanti jangan punya kambing itu dipisah, tidak bisa dikumpulkan antara kambing jantan dan kambing betina seperti itu. Terus kemudian tidak usah dikasih makan. Kan sama. Iya. Pasti dia juga tahan. Kalau sehari ya tahan lah. Mungkin kalau kita 12 jam ya 12 jam tidak dikasih makan insya Allah masih tahan. Tapi kalau juga 3 hari ya beda lagi. Makanya kan kalau hanya tingkat seperti itu saya pikir itu tingkat yang bukan saya dari Ihya itu jelaskan bahwa itu masih tingkat pertama. Tingkat pertama itu berarti menahan itu gitu. Tapi secara syar'i itu sah.
puasa seperti itu sah gitu loh. Nah, terus kemudian ada yang harus naik level sedikit ya, level up lah bahasanya sekarang kan begitu. Harus di level up, berarti puasa itu tidak hanya itu, tapi kemudian menjaga semua haliyah kita supaya tidak sampai ke hal-hal yang berbau maksiat tadi, menjaga mulut kita supaya tidak menggunjing. Dan juga saya pikir per hari ini menjaga jari kita supaya tidak ada status-status yang kemudian itu memicu polemik dan itu sepertinya lebih tajam daripada mulut itu. Iya, sekarang itu begitu, jarimu harimau kan. Iya, betul. Kalau dulu kan mulut ya. Iya. Kalau sekarang tapi ada yang menarik, Gus. Ini kan kita juga mempunyai sahabat-sahabat kita yang para petani gitu. Mereka bekerja keras di siang hari. Mungkin ada sebagian yang bekerja keras juga, teman-teman kita yang bekerja di lapangan. Mereka sengaja untuk nggak puasa karena tugasnya kan berat gitu. Nah itu kalau kita bicara soal hukumnya apa sih Gus? Baik, jadi untuk puasa ini kan memang wajib. Ya, jadi puasa ini wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, puncaknya apa? La'allakum tattaqun, tentunya begitu. Berarti sebetulnya puasa ini sudah diwajibkan bahkan untuk umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad kan begitu. Nah, jadi dulu ya sebelum umat Nabi Muhammad sudah diwajibkan puasa. Bahkan yang ngeri itu kaum Zoroaster itu kalau sedang gerhana itu puasanya 40 hari. Ya kalau gerhananya 2 kali. 80 hari. Kita. Itu kan kacau itu. Betul. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini masih sangat untung gitu loh. Bahkan kemarin saya baca di I'anatul Thalibin itu kenapa kemudian kok ada sahabat yang tanya, Nabi kenapa kok puasanya kok 30 hari? Kenapa enggak 15 atau 1 minggu aja? Nawar ya, sifat manusiawi. Iya, sifat manusiawi. Betul. 30 hari itu kan juga cukup panjang gitu. Ya, terus ternyata itu juga salah satu alasannya itu sebagai kafaroh. Dulu itu mbah kita itu sama ya. Kalau saya kan tidak sepakat dengan Darwin itu karena mbah saya itu bukan dari kera ya, dari bangsa Nabi Adam kan begitu. Mbah saya itu Nabi Adam. Lebih mulia itu. Nah, ya, gitu. Karena jelas di Al-Quran min ahsani taqwim. Jadi kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya kurikulum desain lah begitu, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Makanya mbah Nabi Adam itu ternyata dulu pas waktu makan buah holdi itu di perutnya itu mencernanya sampai 30 hari. Nah, jadi mungkin ini sebagai juga kafaroh menunjukkan bahwa ayo kita itu juga harus proses pembersihan diri minimal selama 30 hari. Memang ada yang 29 ya tergantung itu nanti. Cuma asal muasalnya asbabul wurudnya itu seperti itu ternyata ketika saya baca di beberapa referensi kitab-kitab salaf. Oke. Tapi jika detail terkait dengan hukum sebenarnya nggak apa-apa. Boleh atau tidak lebih tepatnya ya. Teman-teman kita yang memang bekerja keras di siang hari gitu. Tapi mereka pingin keluarganya tetap puasa. Ya. Jadi begini, hukum syariat itu mewajibkan kita kan puasa. Terus kemudian semua orang yang umum, artinya ya dia sehat dan lain sebagainya itu wajib puasa. Pertanyaan yang lebih mengerucut gimana kalau itu pekerja berat? Maka dalam konteks fikih itu pekerja berat itu tetap wajib untuk kemudian nanti menyaur itu apa bahasanya? membayar dengan kemudian dia puasa gitu loh. Jadi ganti ya. Cuma case-nya biasanya kalau pekerja berat itu karena itu sudah menjadi habitnya mereka, sudah menjadi memang biasanya kan pekerjaannya itu. Nah, ketika kemudian disuruh nyaur kadang kan keberatan. Loh, kerjaan saya itu loh Gus gitu. Tambah berat. Tambah berat. Itu nanti kalau nyaur gimana gitu ya. Secara konsep fikih sebetulnya ketika pekerja berat itu boleh tidak puasa. Tapi punya kewajiban nyaur. Gitu, nyaur. Kalau kemudian 29 hari, nah saya kadang juga agak pesimis loh. Dia memang pekerjaannya seperti itu. Kemudian kalau dia nanti bulan depan harus nyaur kan yuk alasan lagi kan begitu. Nah, seharusnya kalau pekerja berat ini saya secara fikih dan kemarin sempat diskusi dengan teman-teman di lembaga Bahsul Masail itu begini. Pekerja berat itu tidak boleh kemudian dia
memutuskan untuk wis gak usah puasa, enggak, tapi dia harus menunjukkan iktikad baik kepada dirinya maupun kepada Tuhannya bahwa Gusti, saya niat sahur, besok saya niat puasa. Dene umpama apa dene apa ya? Kalau dalam kita apabila kemudian ternyata di tengah perjalanan dia kelaparan atau kehausan dan sampai kemudian dia harus pingsan karena kerjaannya berat, tidak apa-apa. Allah sudah memberikan pahala penuh karena niat baiknya dia tadi. Ya, gitu loh, seharusnya seperti itu. Berarti diniatkan dulu gitu. Diniatkan ya, dan juga didzohirkan dengan perbuatan. Jangan niat aja di malam terus tidur terus enggak sahur, itu kan berarti niatnya kurang kafah, kurang penuhan begitu. Betul. Jadi harus kudu sahur dulu kan gitu. Jadi artinya kita menyiapkan diri kita selaku hamba itu kita maksimal ikhtiarnya. Ketika di tengah perjalanan kok nggak kuat terus mokel, nah Gusti Allah tahu. Saya itu serius Gusti. Karena ada konektivitas dulu Yang secara syar'i tadi memang boleh, tapi wajib ganti, nah begitu. Tapi secara personal seharusnya dia punya niatan baik tadi. Yo niat poso, yo kemudian dia juga sahur untuk mempersiapkan atau mungkin penunjang vitalitas atau apa begitu umpamanya kan, supaya besok itu bisa kerengan begitu. Karena memang meskipun pekerja berat kan biasanya ada toleransi, juragannya mentolerir lah biasanya begitu. Wong kita juga di Kanjabung juga begitu, biasanya jam kantornya sampai jam berapa, sekarang kan lebih maju kan. Rata-rata sebetulnya saya pikir itu juga menjadi satu hal yang membantu dari sisi pekerja berat tadi, bahwa ini loh Saman juga sudah dikasih tolerir waktu yang dulu mungkin kerjanya 8 jam sekarang menjadi 6 jam begitu. Nah, sehingga kan satu kesatuan itu ketika dia memang bisa menyelesaikan sampai maghrib, alhamdulillah. Tapi ketika dia harus putus di tengah jalan, tapi putusnya itu tidak kemudian wis aku ngancen ngolak ya terus gak iso ngempet rokok. Nah, itu beda lagi itu beda lagi. Iya. Ini bakal menjadi panjang kalau untuk urusan dengan rokok itu ya. Tapi ada yang mengambil dengan jalan tengahnya begini. Sudah saya puasa, tapi saya isi dengan tidur aja. Karena beranggapan bahwa sebagian ibadahnya itu adalah tidur itu. Ini kita harus luruskan dulu nih Gus Hasyam. Soal sebenarnya tidur itu apakah memang berhubungan dengan ibadah di bulan puasa itu. Daripada saya ngomongin orang daripada saya. Nah, itu pembelaannya seperti itu. Itu mafhum mukhalafah loh. Berarti antonim dari apa yang saya katakan di awal tadi ya kan. Kalau itu kan sisi pekerja berat sehingga dia kemudian tapi ini ada yang mengisi puasanya dengan tidur semuanya ya. Gitu. Betul. Oke, baik. Jadi gini, memang betul hadis tentang bahwa an-naumu shaimun ibadatun itu betul, bahwa tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kemudian jangan dimaknai secara letterlek, artinya ya berarti turu ae lek ngono. Begitu kata penerjemahannya tidur itu. Seharusnya kita bisa menggali lebih dalam pemaknaan atau tafsir dari hadis tersebut, bahwa ini mengindikasikan bahwa tidur saja lo ibadah. Apalagi kemudian dilakukan untuk apalagi diisi untuk tidak hanya tidur, itu pasti ibadahnya lebih dari biasanya. Karena kalau tudha'afatul hasanat, jadi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Terus kemudian juga sebaliknya, kejelekan-kejelekan di bulan puasa itu juga dilipat gandakan. Nah, kan eman kemudian ketika kita hanya ngisi dengan tidur aja, kan eman. Wong kita sedekah 1 botol yogurt ini umpamanya ya. Nah, ini bisa nanti dijadikan suplemen bagi teman-teman yang pekerja berat ini ya. Pekerja berat. Ini bukan alasan, jadi kita puasa ini. Bukan alasan untuk berbuka siang hari tapi ya. Jadi mungkin suplemennya nanti seperti itu. Nah, jadi begini. Seharusnya ketika kita tidur saja ibadah, maka hal-hal yang lain itu juga bisa menjadi ibadah peningkatan kuantitas kebaikan kita kepada Allah di bulan suci. Maka dari itu boleh memang syarat-syarat itu turu, tapi kemudian kan akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, punten nggih, karena contoh saya dulu pernah sih punya teman satu pondok dulu di Kediri itu, saya pernah memang gayanya begitu. Gayanya begitu. Setiap saya bangunkan itu saya tuh nggak kuat ngempet rokok Agus. Tinggal turu ya. Gitu. Kalau bangun itu kalau ngempet nasi itu masih bisa mungkin ya. Ngempet minuman, tapi ngempet rokok itu bisa kan. Akhirnya dia tidur terus seperti itu. Cuma kalau tidurnya pun sampai kemudian tidak sholat, nah terus kemudian meninggalkan sholat duhur, sholat asar dan sebagainya, itu kan itu juga menimbulkan efek-efek domino yang lain. Artinya kemaksiatan yang lain itu
akan timbul ketika dia hanya tidur saja. Memang betul bahwa an-naumu hatta yastayqadhu, artinya bahwa orang yang mendapat rukhsah tidak sholat itu adalah orang yang tidur kemudian belum bangun. Tapi kan perlu digarisbawahi bahwa orang yang tidur ini umpamanya saya tadi kan kebetulan tadi malam itu saya jam 2 baru pulang dari acara. Setengah dua. Nah, kalau umpamanya kita tidur itu mengakibatkan subuhnya lewat, maka kita disarankan untuk tidak tidur. Begitu. Jadi kan kita sudah mengukur diri kita nih ya, kan. Betul. Aku kulek turu mesti bablas subuh. Betul. Maka syariat menjelaskan bahwa tidak boleh tidur. Kudu melek sampai dia kemudian menunaikan sholatnya tadi. Tidak kemudian yang penting kan saya kan tidur kemudian ini dibebaskan dari hukum tidak sholat. Tidak begitu maknanya. Tapi ketika kita melihat bahwa potensi bablas sholat subuh tadi karena kita tidur, maka itu tidak diperbolehkan. Tetap oleh dosa. Gitu. Orang yang tidurnya kemudian tidak mendapat rukhsah untuk tidak sholat seperti Ashabul Kahfi. Itu kan dia tidak tidur untuk diniatkan meninggalkan kewajiban. Nah, kan gitu. Dia tidur karena tidur dalam Gusti Allah dan karena kecapean melarikan diri dari pengejaran musuh kan begitu. Itu beda kan begitu. Jadi an-naumu yastayqadhu itu bahwa ketika orang yang mendapat rukhsah sholat itu orang yang tidurnya bablas itu tadi gitu. Bahkan itu bahaya kalau bablas terus sampai akhirat. Saya bangun itu nanti diantungin malaikat gitu. Jadi jangan kemudian kita membuat alasan tak tidur daripada nanti enggak, tapi tidur saja ibadah, apalagi tidak tidur itu malah ibadah yang berlipat ganda. Berarti ada dua. Perbuatan baik dibalas 2 kali lipat, perbuatan jahat 2 kali lipat juga. Iya. Bukan 2 kali lipat. Kalau di bulan puasa itu sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bahkan kalau nanti Lailatul Qadar kan 1000. Jadi satu malam sama 1000 bulan begitu. Betul. Itu hebatnya puasa itu di bulan Ramadan. Ini nggak bisa dihitung secara logika berarti. Jadi luar biasa. Dengan sedekah ke 1 botol 1000 bayangkan. Ini sama 1000 berarti 1000 sudah berapa juta ya? Betul juga ya. Itu yang baru satu rasa. Ini ada berapa rasa? Tapi bagaimana tanda orang puasanya diterima, Gus? Ketika lulus gitu ya setelah bulan Ramadan. Memang diterima atau tidaknya niku kan sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia itu wajib berikhtiar. Tapi proses itu adalah manusianya, masalah hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasarnya begitu ya. Berarti yang penting kita berjuang dulu. Jadi yang penting kita berproses dengan baik. Masalah hasil itu pasrahkan, itu namanya takwa. Makanya kemudian kan di dalam Al-Qur'an jelaskan bahwa piala akbar itu hadiah utama dan la'allakum tattaqun. Bagaimana kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu kita memasrahkan semua hasil yang sudah kita proses dengan baik tadi. Yang penting proses loh ya. Dan kemudian menjadi alibi tadi tak turu ya jangan, tapi kita berproses dengan baik dulu. Masalah hasil nanti pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Jadi syariatnya itu kita harus berusaha. Perkara nanti diterima dan tidak itu tidak masalah. Cuma apakah ada tanda? Tak ada. Jadi tanda terima itu adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tanda yang paling awam dan bisa kita teliti ya. Jadi pribadi kita menjadi lebih baik. Tidak kemudian kayak puasanya ular maksudnya ngapunten ya. Iya, puasanya ular. Ular itu kalau puasa, dia selesai puasa lungsungnya apa lungsung itu. Ganti kulit. Ganti kulit. Karena ngaji di pondok itu ya gitu ya. Puasanya ular dia puasa sepanjang waktu akhirnya sampai dia ganti kulit, tapi dia tetap tidak berevolusi jadi apa begitu, jadi naga. Betul. Tidak, tetap jadi ular ya. Kalau kebabasnya jadi cacing ya. Sifatnya juga sama seperti ular. Yang dimakan pun juga sama. Nah itu kan proses. Nah kemudian kalau lihat kepompong ulat itu. Lihat berpuasa, berproses dari kepompong. Kemudian kan dia ketika sudah selesai puasanya dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Dan bahkan orang tidak jijik. Coba ulat. Dia jijik. Saya aja jijik. Apalagi berbulu lagi ya. itu kan bahaya. Nah, makanya sehingga tanda-tanda yang bisa kita amati mungkin salah satunya adalah indikatornya tadi bahwa orang itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sebelum dia Ramadan dia seperti apa, kemudian
pasca Ramadan dia lebih baik lagi. Jangan kemudian seperti yang ada itu kadang awal-awal Ramadan itu semua yang yang awal itu tidak kelihatan di masjid. Semua itu di masjid semua. Entah itu untuk takjil atau apa. Biasanya Jumatan. Biasanya Jumatan, Gus. Biasanya itu maghrib saya tidak pernah lihat. Tapi Masya Allah di masjid kami itu yang biasanya maksimal tuh 5 soft, yang sekarang itu ya awal-awal puasa ini per hari ini itu sudah sampai di lantai 2. Full gitu. itu Berarti tunggu pekan kedua gitu ya. Full itu. Ya harapannya semua nanti full istiqomah begitu. Betul. Maksud saya kan beri tanda-tanda baiknya ya harus full terus begitu. Dan kemudian gue kok akhir-akhirnya malas jangan gitu. Tapi harus diistiqomahkan karena istiqomah khairum min alfi karom. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kita sebenarnya Gus Hasyim untuk bisa menjaga produktivitas ya? Kunci menikmati puasa, kerjaan juga bisa kita maksimalkan, puasa juga maksimal. Kalau versinya Gus Hasyim seperti apa? Jangan ini kan kadang jam ini di sini, wah banyak jadwalnya sampai 1:30 pagi tadi. Itu menjaga kalau dari Gus Hasyim seperti apa? Multivitaminnya atau justru pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama Kanjeng Nabi itu dawuh begini, innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang terpenting dan yang paling utama kalau konsepnya Imam Syafi'i itu semua amaliyah itu tergantung niat kita. Jadi makanya tajdidun niat itu penting karena Imam Syafi'i maknanya bahwa kalau di dalam kitab itu angin pestine sayang amal. Tapi kalau Imam Hanafi itu berbeda. Angin pestine sempurnane amal. Jadi ini dua konteksnya berbeda. Ini biar saya jelaskan dulu ya. Jadi Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa sah dan tidaknya sebuah amaliyah kita itu tergantung niat. Makanya kemudian kalau di musola di itu biasanya kita tuh niat bareng-bareng puasa nawa itu semua hal dan seterusnya itu kan. Nah itu kalau menurut Imam Syafi'i itu sah dan tidaknya tergantung niat. Makanya kemudian ketika kita pengen kualitas pekerjaan kita tidak sampai terganggu ya kita kuatkan niat kita dulu. Nah, niatnya kita bangun bahwa satu ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Ini menunjukkan bahwa saya itu hamba. Jadi makanya ketika kita tidak kuat puasa karena kerja berat ya itu berarti itu hamba yang beneran itu seperti itu gitu loh. Doif itu lemah hamba kan lemah kan gitu. Tanpa adanya kekuatan Allah tidak bisa kita seperti ini kan seperti itu. Jadi pokoknya dipasrah total. Jadi niat kita tata untuk kemudian supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, kata ya Allah Gusti, saya tetap ingin menjalankan perintah jenengan dan begitu. Makanya tolong saya diberikan kekuatan untuk supaya besok bisa puasa dan menjalankan aktivitas pekerjaan saya seperti biasanya. Gitu. Terus kemudian kita juga harus punya target, saya pikir gitu ya. Kita harus punya target bahwa ketika puasa itu ya tadi bahwa kita harus membagi waktu, mentarget bahwa minimal umpamanya yang dulu-dulunya setelah bekerja terus kemudian pas waktu istirahat tidak pernah ngaji atau tidak pernah melakukan ibadah-ibadah lain kita tambah umpamanya kayak one day one juice seperti itu kan itu juga bagus. Jadi yang biasanya setelah bekerja kita capek langsung tidur atau langsung makan, nah biasanya kan mungkin daripada kita menggunakan untuk istirahat yang mungkin tidak terlalu produktif, ketika istirahat kita buat ngaji atau kita buat apa begitu yang terus kemudian ya saya pikir itu jadi kita harus buat schedule yang baik, niatkan yang baik, terus kemudian ditata ya dan juga sahur ya saya pikir sahur itu penting ya. Kenapa kemudian penting? Karena sahur ini juga nanti akan berimbas kepada aktivitas harian kita kan. Nabi juga bersabda bahwa sahur ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa orang yang non muslim. Perbedaannya? Iya, jadi kalau puasanya non muslim itu mereka tidak ada sahurnya. Nah, gitu. Jadi kalau
puasa kita Islam itu memang disarankan, disunnahkan untuk kemudian makan sahur. Itulah yang menjadi pembeda antara kita dengan non muslim, puasanya non muslim. Nah, begitu kurang lebih seperti itu. Oke. Yeah. Jadi memang mau bagaimanapun dari niat dulu, dari diri kita begitu ya. Yeah. Oke. Tapi jika melihat dari segala kegiatan yang Gus Azam lakukan begitu. Gus Azam juga sebagai guru, dosen juga, lalu anggota dari Kanjabung juga, Koperasi Agroniaga. Ini hal-hal yang bisa dikatakan puasa ini menjadi pembeda dari tahun sebelumnya seperti apa, Gus Azam? Merasakannya seperti apa? Tapi ngapunten, Gus Azam pernah mokel ya? Pernah, karena sakit. Oh, karena sakit. Ya itu jujur. Tahun kemarin itu 1 kali karena memang ya tadi tetap saya sahur cuma karena waktu itu sudah kuat ya karena itu faktor kesehatan dan saya memang harus minum obat waktu itu. Jadi mokel itu boleh karena ya tadi faktor ya tadi karena anjuran dokter tidak boleh puasa ya terpaksa ya tidak puasa kan. Tapi kalau dipaksakan terus demi minum obat terus puasa lagi nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Itu kan jadi alasan anak-anak sekarang. Nggak boleh. Jadi kalau alasan minum obat tetap nggak boleh. Jadi nanti wajib mengganti di kemudian hari. Karena pikiran saya begini, kalau saya memaksakan untuk tidak minum obat waktu itu, berarti besok kemungkinan saya juga akan tetap sakit seperti ini. Kan begitu kan ya? Akhirnya puasa yang saya tinggalkan akan semakin banyak. Mending mokel 1 hari tadi karena faktor disuruh dokter dan lain sebagainya untuk kesehatan kita. Cuma akhirnya 1 kali itu terus kemudian besoknya insya Allah kuat puasa lah. Lebih enak. Berarti menceritakan bahwa puasa itu juga atau hal-hal yang mengenai puasa juga semua pasti akan mengalami ya Gus ya. Terkait dengan sakit Gus Azam juga sakit akhirnya mokel dengan dasar yang ada. Tapi Gus, mungkin ini bisa menjadi pesan yang sangat baik ya untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang nonton kita nanti. Gus Azam mungkin bisa menyampaikan pesan terbaiknya karena Gus Azam juga menjadi anggota dari Kanjabung tentang puasa ini seperti apa Gus? Baik, terima kasih. Ada hal yang menarik dalam puasa bahwa ternyata puasa itu tidak hanya mengajarkan kesalehan pribadi atau mengajarkan kesalehan individual, tapi juga mengajarkan kesalehan sosial. Coba dengan lihat dampak dari adanya puasa, dampak dari adanya puasa niku kan banyak sekali ngapunten mungkin yang non muslim yang jualan takjil. Nah, begitu hal seperti itu. Nah, maka puasa ini harus mampu mengajarkan kepada kita tidak hanya kesalehan individual tapi juga kesalehan sosial. Di sisi kita juga kita harus semakin peduli kepada orang lain bahwa ternyata masih banyak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin hidup di level ekonomi yang sangat rendah atau mungkin untuk makan besok saja sulit. Nah, makanya dari itu kita juga diajari ya, ternyata ngene tuh tadi wong pelarat itu. Nah, gitu. Nah, makanya kita diajarkan untuk ayo saling berbagi. Ya, biasanya orang-orang yang jarang berbagi, akhirnya ketika puasa lebih senang berbagi. Ada biasanya ketika jalan itu bagi-bagi takjil di mana-mana, nah seperti itu. Makanya puasa harus mampu mengajarkan kita kesalahan individual dan kesalahan sosial. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa? Tolok ukur kehidupan dunia kita itu bagaimana kita Kanjabung ini mampu bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi pribadi kita. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah akhirat kita juga akan bagus, akhirat kita juga akan baik, kita juga akan mendapat makom tertinggi yaitu khairun nas, orang-orang pilihan, yaitu orang-orang terbaik di mata dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi banyak hal yang kita bahas ya Gus ya. Bahkan pernah ditanyakan sebelumnya Gus, Gus pernah mokel apa enggak? Pernah sebelumnya. Iya, baru ini ya. Sebelumnya pernah Gus. Oh, belum. Baru pertama. Itu nikmatnya ya ketika kita menggapai hal terbaik yang ingin kita dapatkan. Tentu insya Allah akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, umat muslim yang lebih baik lagi. Gus Azam, terima kasih banyak. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan bagi semua umat muslim yang nonton kita di podcast kita bersama dengan Kanjabung. Saya juga mohon maaf ya apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan ya. Atau mungkin tadi tertawanya terlalu jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata hal yang kurang berkenan ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi ini menunjukkan bahwa puasa kita lebih semangat aja.
Terima kasih, saya Mario Hasidik untuk podcast Ruang Tamu bersama dengan Kan Jabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.